Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berlina Balkistiarasta dan partner saya. Anissa Amelia Santoso. Jadi kehadiran kami di sini tentu ada tujuannya, karena di sini kami akan sharing bersama teman-teman mahasiswa yang akan melanjutkan perkuliahan di Jepang. Jadi di sini kita akan berbagi informasi banyak hal, seperti bagaimana budaya sosial di Jepang, kemudian sistem pendidikannya, kemudian apa saja sih kenyamanan dan ketidaknyamanan yang akan teman-teman rasakan di Jepang, dan bagaimana cara beradaptasi di Jepang. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai perbedaan sistem akademis antara Indonesia dan Jepang sendiri, terdiri atas beberapa aspek. Di Indonesia, setiap semester untuk penilaian akhir akan diadakan UTS maupun UAS. Sedangkan di Jepang, tidak ada ujian. Mahasiswa hanya dipersilakan untuk presentasi serta membuat paper. Kita bisa menghubungi dosen melalui nomor-nomor pribadinya. Nah, sedangkan kalau di Jepang nih, nomor telepon ada sebuah hal yang rahasia. Jadi seringkali mahasiswa berkomunikasi dengan dosennya melalui email resmi dari kampus. Nah, kalau dari segi materi, mahasiswa di Indonesia terbiasa dijali dengan beragam soal-soal latihan. Setiap pertemuan pasti ada saja soal latihan yang diberikan. Sedangkan di Jepang, tidak banyak mendapat latihan soal. Di Jepang lebih dituntut untuk berpikir kritis, seperti apa, kenapa, dan bagaimana. Kalau untuk pendidikan karakter, di Indonesia pendidikan karakter lebih diserahkan kepada pihak keluarga, dan sanksi yang diberikan pun tidak terlalu membuat efek jerah. Sedangkan di Jepang, pendidikan karakter sifatnya sangat penting. Nah, lalu bagaimana tentang budaya sosialnya? Perbedaan antara Jepang dan Indonesia ya, teman-teman. Jadi di Jepang itu ada tradisi penamaan marga. Jadi setiap anak yang dilahirkan akan mendapatkan marga dari keluarganya. Jika istri menikah pun, dia akan mengikuti marga suaminya. Sedangkan di Indonesia, penamaan tidak selalu disertai marga, jadi lebih fleksibel. Lalu di Jepang ada budaya minum teh. Budaya minum teh dilakukan jika ada acara-acara tertentu, seperti itu. Sedangkan di Indonesia, minum teh bisa kapanpun, dimanapun. Kita mau minum teh kapanpun juga diperbolehkan. Lalu budaya makan di Jepang. Misal ada yang berulang tahun. Di Jepang yang berulang tahun itu justru akan ditraktir. Sedangkan kalau di Indonesia yang berulang tahun lah yang akan mentraktir. Lalu di Jepang masyarakatnya itu cenderung acuh tak acuh, cuek, tidak peduli. Nah di Indonesia masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan peduli terhadap sesama manusia. Di Jepang ada lagi budaya sikap penghormatan atau biasa disebut dengan ochichi. Sikap penghormatannya itu berupa membungkukkan badan sekitar 15 derajat, 30 derajat, atau 45 derajat sesuai kepentingannya. Nah, kalau di Indonesia tuh gak ada sikap penghormatan. Mungkin ada untuk suku Jawa sendiri, seperti misal menundukkan kepala saat berkata monggo, atau agak sedikit menundukkan badan ketika ingin melewati kumpulan-kumpulan orang tua. Nah, Jepang pasti terkenal dengan tepat waktunya. Masyarakatnya sangat disiplin akan efisiensi waktu. Sedangkan di Indonesia adanya jam karet, molor, itu pasti sudah sering terjadi bukan? Lalu untuk transportasi di Jepang, masyarakat di sana mayoritas menggunakan transportasi umum ataupun berjalan kaki. Kalau di Indonesia, pasti lebih banyak yang menggunakan transportasi pribadi, karena angka kemacetan di Indonesia itu sangat padat. Nah ini, toilet umum di Jepang gak ada airnya teman-teman. Jadi toilet umum di Jepang itu memakai tisu. Kalau di Indonesia seperti yang kita alami saat ini kan sangat banyak air melimpah ya. Kalau di Jepang tidak ada, mungkin kalian bisa membawa botol sendiri. Rutinitas mandi malam. Karena Jepang seringkali udaranya dingin ya, saat udara dingin seperti itu, masyarakatnya justru mandi saat malam hari. Dan ketika mereka bangun, mereka tidak perlu mandi lagi. Jadi kalau kalian ada kuliah pagi di Jepang, siap-siap tahan nafas ya. Karena mereka tidak mandi. Sedangkan di Indonesia, rutinitas mandi pagi itu sudah jadi kebiasaan bagi kita. Jadi sebelum beraktivitas, pasti siap-siap dulu kan mandi. Lalu disiplin karakter. Seperti yang kita tahu, warga Jepang itu sangat disiplin. Mulai dari kebersihannya, tepat waktunya, kesopanannya. Sedangkan di Indonesia, cenderung tidak teratur, ceroboh, susah diatur lah, bisa dilihat dari lingkungannya yang banyak sampah, dari kebiasaan membuang sampah sembarangan seperti itu. Kalau di Jepang, barang hilang bisa ditemukan kembali. Jadi misal kita kehilangan barang di Jepang, kita hanya perlu mengunjungi pusat
pusat penemuan barang. Mungkin saja barang kita yang hilang bisa kita temukan di situ. Sedangkan di Indonesia, jika barang kita hilang, harapan ketemunya sangat sedikit. Nah, ini faktor terakhir nih. Di Jepang jarang ada yang bisa berbahasa Inggris. Mungkin itu dikarenakan faktor bahasa mereka tidak menggunakan alfabet, melainkan menggunakan katakana. Sedangkan di Indonesia ada begitu banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Nah, ini contoh dari Ojiki ya teman-teman. Oke, jadi setelah kita membahas tentang bagaimana sistem pendidikan, kemudian bagaimana budaya sosial yang ada di Jepang, kita sekarang akan membahas tentang kenyamanan dan ketidaknyamanan yang kemungkinan akan dirasakan oleh teman-teman mahasiswa ketika menjalani perkuliahan di Jepang. Yang pertama yaitu adanya kerja paruh waktu. Ini hampir sama dengan yang ada di Indonesia ya teman-teman, karena di Jepang ini bisa dibilang kekurangan sumber daya manusia atau pekerja. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Jepang ini, entah itu yang berasal dari luar negeri kemudian kuliah di Jepang atau mahasiswa Jepang itu sendiri, memilih untuk kerja paruh waktu untuk menambah penghasilan. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan yang bersih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jepang merupakan negara terbersih di dunia. Jadi hal ini tuh juga ditimbulkan, jadi kebiasaan dan kedisiplinan warga Jepang ini peduli dengan kebersihan menjadikan Jepang menjadi negara terbersih. Oke, selanjutnya kita nggak cuma ngerasain kenyamanan ya teman-teman, otomatis kita juga merasakan ketidaknyamanan. Ada beberapa ketidaknyamanan yang akan dirasakan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu individualis. Nah, orang-orang Jepang ini teman-teman perlu diketahui bahwa mereka ini memiliki sifat yang cenderung tertutup. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa memang menyapa hai gitu ke teman-teman Jepang, tapi mungkin mereka akan menjawab, membalas seadanya gitu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan nih dari sekarang. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan bahasa. Nah, kalau di Jepang ini teman-teman ada dialek yang berbeda-beda karena banyaknya wilayah itu kemudian memunculkan kosakata dan ungkapan yang asing yang mungkin teman-teman belum pelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu sulit mencari makanan halal. Ini mungkin menjadi kesulitan bagi teman-teman yang Muslim untuk mencari makanan halal karena memang pada dasarnya penduduk Jepang ini merupakan non-Muslim. Jadi sebenarnya itu ada outlet yang menyediakan makanan halal, namun tersembunyi. Jadi kita perlu explore nih, kita perlu pinter-pinter untuk cari outlet yang menjual makanan halal gitu. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Amel. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih yang mungkin kebingungan atau khawatir tentang bagaimana nih bisa dapat makan halal di Jepang, pasti ada kok ya pasti. Tapi mungkin memang seperti kata Kak Berlina tadi, memang perlu eksplor dulu. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman yang mau kuliah di Jepang. Mungkin bisa dilanjut Kak Berlina. Ya, terima kasih Kak Amel. Bener banget sih katanya Kak Amel itu. Jadi kita perlu, mungkin kita bisa memanfaatkan Google gitu ya Kak. Kemudian kembali pada kenyamanan dan ketidaknyamanan yang tentu akan kita rasakan nantinya. Bagaimana sih cara, terutama ketidaknyamanan ya teman-teman. Jadi apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terus beradaptasi di Jepang? Yang pertama, yaitu menjalin pertemanan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau penduduk Jepang ini merupakan warga-warga yang cenderung tertutup. Jadi kita perlu mencairkan suasana. Dengan kita menjalin pertemanan, itu akan memberikan dampak yang positif untuk masa sekarang dan masa yang akan datang nanti. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari budaya Jepang. Nah, budaya Jepang ini banyak ya teman-teman. Seperti kebersihan, teman-teman harus mengerti nih, oh kalau di Jepang itu nggak bisa ya ninggalin sampah, terus soal waktu juga, kalau waktu orang-orang Jepang ini kan disiplin waktu, jadi teman-teman harus bisa membiasakan nih, kalau misal bikin janjian, bikin meeting sama orang Jepang, jadi teman-teman harus bisa, oke, aku akan datang 5 menit sebelum waktunya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menyapa ramah tanpa berlebihan. Ini hampir sama seperti yang jalin pertemanan tadi. Jadi kita menyapa dan mengajak ngobrol untuk mencairkan suasana begitu. Kemudian yang keempat yaitu beretika dengan baik. Membahas etika di Jepang ini sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Seperti kita ambil contoh, jadi kalau misal kita ke restoran burger misal, kita kalau di Indonesia kan ngasih tip itu merupakan hal yang positif ya teman-teman. Kita anggap itu menghargai, bentuk penghargaan. Tapi kalau di Jepang itu merupakan, itu bisa jadi dianggap hal yang menghina. Jadi kita bisa dianggap tidak menghargai pekerjaan mereka. Nah, oke. Mungkin dari kami selaku Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Jepang, cukup menyampaikan hal-hal tersebut. Mungkin dari Kak Amel ada tambahan? Oke, jadi dari saya ada mungkin beberapa pesan buat teman-teman yang sampai sekarang masih ragu untuk berkuliah di Jepang. Katanya tidak perlu ragu. Kalian pasti bisa kok beradaptasi di sini.
Kalau sudah ke Jepang, dia akan beradaptasi dengan sendirinya. Ya, mungkin itu ya dari saya. Betul Kak Amel, kalau kita banyak belajar, kita nanti pasti bakalan nyaman-nyaman gitu ya Kak ya. Jadi dari saya dan Kak Amel cukup sekian. Kalau memang teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa mengunjungi Instagram resmi kami di Kemenlu. Kalau memang memungkinkan, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Buat teman-teman. Semangat buat teman-teman. Jangan lupa terus belajar, terus semangat. Ya, see you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.